Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten sedherek kaum muslimin wal muslimat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika sabibaripun libur, setelah libur 2 bulan lebih ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kemarin Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang betul-betul memberikan motivasi kepada kita untuk semangat berbuat kebaikan ya. Semoga amalia-amalia yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah itu dengan izin Allah kita keluar dari bulan Ramadan, terus masuk bulan Syawal. Semoga keluarnya kita dari bulan Ramadan pun juga dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melewati bulan Syawal, kita mungkin ibadahnya datar-datar tidak seperti bulan Ramadan. Nah, sekarang kita telah masuk bulan Dzulqa'dah ya. Bulan yang juga memiliki dorongan semangat untuk kita beramal ya. Ramadan semangat, Syawal mulai datar ya. Kemudian Dzulqa'dah semangat lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu di antara bulan dari bulan-bulan haram ya. Ada 4 bulan yang dikatakan bulan al-haram. 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ya. Yaitu bulan yang ketika kita beramal soleh, maka pahalanya akan betul-betul dilipat gandakan oleh Allah. Maka nilainya beda. Jenengan sholat wingi wonten bulan Syawal, jenengan poso sunnah, sedekah, maos Al-Qur'an, dipun bandingaken kalawan ibadah panjenengan wonten wulan haram, mila nilai ganjaranipun tasih ageng ibadah ingkang dipun tindakaken wonten wulan haram. Ning kosok wangsulipun sedemikian pula dosa kemarin di bulan Syawal, dengan perbuatan dosa di bulan Dzulqa'dah atau bulan haram, maka pun juga besarnya juga beda.
Ya. Berat dosanya, berat dosa yang dikerjakan di bulan haram, meskipun jenis dosanya sama. Ya. Maka dengan tegas dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, ya, Allah mengkhususkan 4 bulan itu agar kita betul-betul menjauhi perbuatan zalim. Ya. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah, kata Allah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Enten kali 11. Ya. Kapan adanya? Yauma khalaqas samawati wal arda, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Saderengipun manungsa niku enten, sasine pun enten. Nggih. Yauma khalaqas samawati wal arda, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, 12 bulan itu sudah ditentukan oleh Allah. Dzalika minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Apa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum, itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Nggih. Niki. Bukan berarti di bulan yang lainnya boleh zalim, tidak. Tidak boleh. Perbuatan zalim itu kapanpun dilarang. Baik di bulan haram atau di luar bulan haram dilarang. Tetapi ditegaskan kembali lebih-lebih di bulan haram. Ya. Maka hati-hati dari berbuat zalim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan zalim. Amin. Bapak Ibu para jamaah, kemudian termasuk nikmat yang besar juga ketika kita masih dipanjangkan umur kita, sehingga sebagai seorang muslim dan mukmin insyaallah kita ingin selalu memperbanyak amal-amal kebaikan di sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Sisanya kanton pinten? Duka, gitu. Ya. Yang sudah kita nikmati sudah berapa puluh tahun, kan itu. Sisanya tinggal berapa tahun kita nggak tahu, atau puluh tahun nggak ngerti. Cuma rata-rata manusia itu memiliki angan-angan yang panjang, ya, dan angan-angan panjang itu lebih panjang daripada umurnya. Maka kita harus hati-hati dan waspada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Kanton pinten tahun dawa napa panjang, muga-muga ditutup kanthi husnul. Lajeng Bapak Ibu, dalu punika nikmat ingkang ageng ugi alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis di majelis ilmu. Ya. Kita membaca Al-Quran dan mengkaji isinya Al-Quran. Pertemuan terakhir kita telah membahas surat At-Taghabun, ya, juz yang ke-28, membahas ayat yang ke-14. Kita akan masuk
ayat yang ke-15 sampai 18 insyaallah. Ya. Pertemuan yang lalu sebelum Ramadan kemarin kita telah membahas ayat yang ke-14 ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman bahwa di antara sebagian istri-istri orang yang beriman, sebagian anak-anak dari orang yang beriman, ada yang menjadi musuh bagi mereka. Ya. Musuh di sini bukan artinya musuh dalam Islam yang menghalangi Islam, tidak. Ya. Tetapi musuh di sini adalah terkadang di antara istri dan anak kita, ya, menjadi penyebab diri kita itu terhalang dari amal, ya, terhalang dari berbuat amal kebajikan, ya. Sehingga apa? Ada di antara istri dan anak kita ketika sang suami ingin misalnya infak, ingin beramal soleh, ya, itu menjadi penghalang, an yakuna sababan fi man'il khairi anka. Terkadang istri, anak itu menjadi sebab, ya, penghalang diri kita berbuat kebaikan, ya. Itu yang dimaksud dengan musuh, ya. Maka terkadang ngendon-ngendoni, mengutarakan sesuatu pendapat yang mana pendapat itu malah justru menjadikan sang suami terhenti ingin beramal soleh karena merasa kasihan, merasa akhirnya jadi kendu, ya, dan sebagainya. Ini. Maka ini hati-hati. Maka Allah mengatakan fahdharuhum, hati-hati dan waspada, ya. Hati-hati dan waspada ketika terjadi seperti itu, ya. Artinya ketika kamu sudah punya tekad ingin beramal soleh, jangan sampai, ya, istri dan anak kita menjadi sebab kita itu jadi orang yang bakhil, ya, nggak jadi beramal, ya, dan maka nanti ayat selanjutnya kita akan diingatkan oleh Allah dari sifat bakhil dan nikmat yang besar ketika seseorang itu dibebaskan dari kebakhilan. Dan ketika kita menjumpai istri anak kita seperti itu, justru kita suruh memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ya. Apabila kamu memaafkan, ya, kemudian mengampuninya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kita nggak menghukum mereka, ya, tidak menghukum mereka, tapi tidak menuruti mereka ketika menjadi penghalang tersebut. Bismillah, ya. Maka jangan sampai ketika muncul seperti itu kita berhenti dari beramal. Lajeng Bapak Ibu para jamaah yang dipun rahmati Allah, salajengipun wonten dalu punika kita badhe kelajengaken kajian kita. Inggih punika
ayat nomor gangsal welas. Ayat nomor gangsal welas dari surat At-Taghabun. Mari kita baca dulu ayat-ayatnya. Nanti kita bahas maknanya. Monggo dipun simak ayat gangsal welas dumugi ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasana. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Masuli malih ayat nomor 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim.
fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Alhamdulillah kantun mungsal masuli malih wonten dalemipun piyambak-piyambak. Bapak Ibu para jamaah, ya. Tadi sebelumnya sudah kita bahas ulang tentang ayat yang ke-14. Ya, maka istri, anak jadilah pendukung kebaikan bersama-sama dengan suami untuk mendukung kebaikan-kebaikan. Ya. Ayat berikutnya Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian, kata Allah, bondomu, anak-anakmu, ya, kuwi sakwijining fitnah. Ya. Maksudipun injih punika illa fitnah. Hartamu, anak-anakmu tidak lain tidak bukan itu fitnah. Fitnah itu apa? Ibtilaun wa ikhtibarun lakum. Ujian buat kalian. Jadi kamu dikasih harta, kamu itu diuji. Kita dikasih harta, kita itu diuji. Kita dikasih anak, itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Maka kalau itu ujian, ya, maka kita harus tahu bagaimana agar harta dan anak itu menjadi sebab kebaikan. Ya. Itu ujian buat kita. Buat dikai harta, kamu memanage harta bagaimana? Ya. Kamu diberi anak, kamu arahkan kemana? Karena pada asalnya Bapak Ibu, harta dan anak kita ini menyenangkan hati kita. Karena perhiasan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bondo, anak, harta
anak itu perhiasan dunia. Kalau kita lihat, kita pandang, senang kita punya harta, senang kita punya anak, ya toh? Tapi gak berhenti di situ. Tidak cuma sebagai kesenangan dunia toh, ya. Tapi Allah lanjutkan apa? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat, amal-amal yang kekal, ya, itu lebih baik di sisi Allah dan lebih baik yang diharapkan. Artinya jadikan harta dan anak itu sebagai amal yang kekal. Engko nek kowe wis mati tetep ganjaranmu milih, kan itu. Itu juga seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan memandang indah apa? Mandang istri, perempuan, anak, perhiasan, kendaraan, ya, dari kuda pilihan, sawah ladang, binatang ternak sawah ladang. Allah katakan apa? Kuwi kabeh pinangka napa niku, Pak? Kenikmatan donya. Nggih. Mula niku mboten namung dipun paringaken dumateng tiyang mukmin tok, mboten. Wong sing mboten iman nggih dipun paringi dijodohne karo nggih ta? Enten jodohnipun. Tiyang sing mboten iman dipun paringi anak, sing mboten iman diparingi mas prices raja brana perhiasan yang sungguh melimpah, nggih ta? Ngeten. Kekayaan dunia ini dikeruk oleh mereka, ya toh? Beri perhiasan lebih banyak, kendaraan mereka lebih bagus-bagus, ternak mereka, sawah ladang mereka, intinya mereka diberi kenikmatan dunia, ya. Tetapi wallahu indahu husnul ma'ab. Ingat, di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, ya. Apa? Surga bagi orang yang beriman diberi itu semua, tapi sebagai sarana untuk mencari untuk amal soleh, ya. Maka Bapak Ibu para jamaah, ini harus kita pahami bahwa harta yang kita miliki, anak yang diberikan kepada kita, itu sebagai ujian buat kita semua, ya. Wonten setunggalipun ayat wonten surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah paring pangandikan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ati menungso niku diuji perkawis sing mboten disenengi kali perkawis sing diseneng. Nek duit-duit seneng mboten? Nek ra duit duit? Ayo ta. Sehat seneng mboten? Nek sakit? Nah, itu kebaikan dan keburukan. Sakit dianggap keburukan, ya. Sehat dianggap kebaikan, ya. Maka itu ujian bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka itu semua baik, ya.
Niku sedanten sae. Sampai Kanjeng Nabi bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh jan elok tenan urusane wong mukmin, elok tenan sifate wong mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, kabeh urusane wong mukmin dianggap apik, dianggap baik. Walaysa dzalika illa lil mukmin, sifat seperti itu enggak akan dimiliki kecuali orang yang beriman, yang mukmin. Napa Pak? In asobat sarra syakara fahuwa khairun lah. Nek Allah paring kesaenan nggih, syarra sing nyenengke, sehat, rizki lancar, sugih, punya kendaraan, gitu. Dia syukur kepada Allah. Ya, itu semua disyukuri dan dijadikan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah. Fahuwa khairun lah, dan itu baik. Syukur itu baik. Ya. Ganjaran gitu. Dan Allah badai nambah nikmat. Ya. Kemudian wa inna sobatun dharra, diuji ketika tertimpa dharra, musibah, rezeki dikurangi, mendapatkan wabah, sakit, ya, dan sebagainya. Sabara, dia berusaha, tidak menggerutu, tidak protes kepada Allah, boten dememeng, gitu, yang menunjukkan protes kepada Allah, ndak, boten gerundel, dan dia tahu ini ujian dari Allah dan aku mengharapkan pahala dari Allah. Niku malah itu ganjaran wong mati syahid. Niki. Dia sabar, maka sabar itu fahuwa khairun lah, itu pun baik baginya. Tapi kalau orang yang enggak beriman, diwai nikmat lupa kepada yang diberi musibah, muringmu protes. Kayak musibah bengok-bengok protes gitu. Nyalah kini kok, ya, nyalah ke Allah kira adil, gitu. Liyane mosok kayak aku lara liyane ora, nek lara kabeh kok piye, gitu. Ya. Maka orang beriman tahu itu semua baik. Dikasih sakit itu menghapus dosa. Nyata. Dan diantara hikmahnya agar ketika orang itu diberi sakit, nanti kalau meninggal dunia, agar tidak membawa dosa. Ya. Jenengan pengen sedonipun betul dosa apa dosane resik? Resik, gitu. Ngeten. Duka niku sedane sakit napa mboten sakit, sing penting dosane sebab resike dosa niku kanthi mapinten-pinten sebab. Siji, musibah. Loro, istighfar, taubatan nasuha. Telu, amal soleh. Nggih. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan. Ngoten. Bapak Ibu para jamaah kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mula ayat punika bareng pepemut dumateng kula panjenengan sami bilih harta ingkang kita tampi lan anak terkadang qad takunu syarran wa dhararan alal insan fi dini wa dunya wa akhirati. Jadi terkadang orang dikasih harta dan anak itu, terkadang itu justru menjadi keburukan dan bahaya bagi manusia, baik agama, dunia atau akhiratnya. Terkadang.
Mula ampun girang-girang gemuyu rumiyin. Gitu. Tapi juga terkadang waqad takunu khairan dadi apik. Mila sinten kemawon ingkang dipun uji diwahi anak sing akeh, dereng dipun paringi momongan sabar. Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikei anak akeh ya abot lho Pak tanggung jawabe. Atus kula niki anake 9. Nggih. Nun kelong siji cek 8. Maka itu ujian berat bagi orang yang diberi anak. Semua sebagai ujian. Dan kita tidak bisa bikin anak. Ustaz kan gaya anak wae. Mboten saged. Ngerti Pak? Engkang saged ndamel anak niku namung Allah Subhanahu wa taala. Mulai enten sing diuji niku wau, ndridil wae, ngerti? Ndrindil wae ngerti? Enten ingkang dereng. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji gadhahi putra niku umuripun sampun sepuh. Istrinipun pun divonis ibaratipun sak jaman-jaman saniki mandul. Ning Allah Maha Kuwasa. Akhiripun paringi anak Ishak, Ismail kali Ishak. Nggih Masya Allah. Ishak kan garwane kali. Ishak saking ibunda Sarah. Ismail saking ibunda Hajar. Nggih. Saking kali punika mengke nurunaken keturunan sing Ishak mengke Yakub niku iki Israel terus Bani Israil. Ismail terus cikal bakalipun bangsa Arab. Mengke akhiripun injih punika dipun utusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking bangsa Arab. Nek diruntut mengke ketemu Mbah Ibrahim alaihi wasallam. Nah niki. Intinipun sedanten ujian. Terkadang dados nggih bencana, terkadang dados kesaenan. Mila terkadang Bapak Ibu bondo ingkang kita tampi niku ugi fal amwalu qad tusghilul insan wa tulhihi antini wa taati rabbi. Terkadang harta nggih anak niku ndadosaken menungso niku tersibukkan terlalaikan dengan harta dan anak, kadang lalai dari agamanya, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wahada kasirun fi ashabil anwal, ini banyak menimpa orang-orang yang diberi harta. Mayoritas orang yang diberi harta maka mereka lalai dari ketaatan kepada Allah, lali karo masjid, lali karo taklim gitu. Itu menimpa naudzubillah min dzalik kepada sahibul anwal, para pemilik harta. Wong sugih-sugih niku sobone malah orang ning masjid. Gitu. Rata-rata mboten kabeh lho, Pak. Ya. Orang yang sudah dikasih harta melimpah terkadang cari komunitas lain. Zaman dhisik nek setese perjuangan, wah sregepe nang masjid. Awan bengi esuk sore, gitu. Dhisik bareng pun sukses. Lali. Tapi niki mboten enten. Niku umume menungso. Naudzubillah min dzalik, malah enten ingkang murtad. Pun sukses malah kudune syukur kalih sing sukses ya kan. Sinten punika Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingkang jembarke rezeki, ingkang nyutke niku Allah. Kanthi maha pinten-pinten cara ingkang Allah kersakaken. Ya.
Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah sing jembarke rezeki, sing nyutke rezeki kanggo wong sing dikersake. Jenengan ajeng meksa dadi wong sugih saged mboten? Mboten saged. Nggih. Jenengan wis kebacut sugih. Kon melarat purun mboten? Nggih mboten purun ya ta. Niku tabiate menungso. Wis dikai sugih wegah kon melarat. Penak-penak sugih kok melarat. Nggih. Nek perlu malah tambah kan ya. Niku tabiate menungso. Nggih. Summa yatma'u an azid. Mereka berharap kami supaya menambah. Kalla innahu kana li ayatina anida. Enggak, kami enggak akan menambah. Karena mereka dia sombong kepada ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. Maka orang seperti itu akhirnya diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melapangkan, menyempitkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahamkan. Ketika Allah berikan kepada kita harta, kita harus ingat kepada yang memberikan rezeki kepada kita. Jangan lupa. Sehingga kalau seperti itu ya, termasuk dalam hadis Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ora apa-apa kowe sugih anggere takwa. Ngeten. Nggih. Begitu dadi sugih ora apa-apa, sing penting kalau harta itu dipegang orang takwa pasti bermanfaat. Tetapi kalau harta itu dipegang orang yang tidak bertakwa pasti madarat. Membahayakan dirinya dunia akhirat. Dan nanti akan dijadikan sebagai sarana untuk menyiksa dirinya. Ya. Rata-rata manusia terlena dengan alhaakumut hatta zur. Surat apa? At-Taka. Bermegah-megahan, wah-wahan, pamer-pameran, gede-gedenan, oke-okean, jor-joran. Wis nglalekke awakmu saka taat eling marang Allah. Nganti kapan hatta zurtumul maqabir, nganti awakmu blusuk ning kuburan, kowe urung sadar urung tobat, ya toh? Niki. Nganti mati dereng tobat. Kala hati-hati kowe mandek kok. Saufa ta'lamun, bener mandek kowe bakal ngerti akibatmu. Wiwit sakaratul maut, wonten alam kubur, wonten padang mahsyar, wonten akhirat samangke akhiripun niki akibat yang buruk bagi orang yang terlena dengan harta sehingga lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berapa banyak orang yang meremehkan sholat, zakat dan lain dari keduanya itu, dari kewajiban-kewajiban itu disebabkan karena disibukkan dengan harta. Kenapa Pak? Terlalu cinta kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau mencintai harta cinta yang kelewat batas. Nggih ta? Ngeten. Niki. Dan berapa banyak orang yang walaupun sholat dia nggak mudeng apa yang dibaca. Kenapa? Selalu ingat naudzubillah min dalik dan seterusnya. Ya. Maka sampai ada orang yang menjadi hamba harta. Dan ini diingatkan Kanjeng Nabi dalam hadis rawahu Al-Bukhari dan yang lainnya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham, ta'isa wan takasa idza syika fala untukisa.
Wa idza syika fala intaqasa. Mohon maaf. Ya. Kalau dia ya dirinya apa itu dia akan terus sengsara, ya. Ta'isa wantakasa, dia akan terus sengsara. Apabila tertusuk duri, maka ya dia tidak akan bisa lepas darinya. Ya, ini sebagai peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wonten sekalipun hadis sanesipun Kanjeng Nabi yang mengatakan dumateng lobnya sami. Hadis rawahu al-Imam Ibnu Majah, Al-Bazzar. Hadis yang berbunyi al-waladu samaratul qulub. Anak niku, anak itu buahnya hati. Nggih. Niku anak. Wa innahum banatun wa mabkhalatun wa mahzanatun. Ya. Jadi anak itu buah dari hati. Artinya apa? Kesenangan hati. Ya. Orang menanam tanduran, nandur-tanduran metu buah senang boten? Tetapi ingat, anak itu akan bisa menjadi sebab orang itu apa? Pengecut, cengeng, gitu. Anaknya tiba, anaknya anu tadi terlalu melas, gitu. Dan juga bisa menjadi sebab orang itu bakhil, dan juga menjadi sebab seseorang itu akan mengalami kesedihan karena anak. Ya. Niki, saking cintanya kepada anak. Intinya Bapak Ibu itu sebagai peringatan. Tapi kita boleh nggak punya harta? Boleh. Ya. Karena kalau harta itu dipegang orang yang soleh, maka akan bermanfaat. Seperti juga dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ni'mal mali as-salihi li rajul saleh. Senikmat-nikmat harta yang baik itu apabila di tangan orang yang soleh. Niki masya Allah. Mula mugi-mugi Allah paring kesolehan dumateng kula panjenengan sami, lan Allah paring harta kang barokah dumateng kula panjenengan sami. Amin. Lajeng Bapak Ibu, wallahu indahu ajrun azimun. Ini. Dan di sisi Allah, ya, terdapat pahala yang besar, ay sawabun azimun fid dunya wal akhirah. Ingat, di sisi Allah ada pahala yang besar, yang sangat besar. Artinya apa Bapak Ibu para jamaah? Jangan sampai falayan bagi an yakunal malu wal waladu sababan li maksiatillah. Jangan sampai, ya, janganlah harta dan anak itu menjadi sebab kita berbuat maksiat kepada Allah, ya. Karena kalau harta dan anak kita itu menjadi sebab kita bermaksiat kepada Allah, maka itu menjadi sebab siksa buat kita. Tetapi yang benar bagaimana? Yang benar adalah hendaklah harta dan anak yang diberikan kepada kita
itu menjadi sebab diri kita untuk berbuat ketaatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nanti harta yang kita miliki, anak yang kita terima, itu menjadi sebab diri kita mendapatkan pahala yang besar. Gimana caranya? Memanfaatkan dan menggunakan harta untuk ketaatan kepada Allah, untuk fisabilillah. Diberi anak digulawentah kanthi sae, ya, diarahkan kepada kebaikan. Umpami anak kita sholat, anak kita ngaji, anak kita nanti berbuat ibadah kepada Allah, haji, umroh dan seterusnya, mungkin wong tuane pun otomatis untuk ganjaran teng alam donya lan mungkin sak sampunipun sedo. Nggih. Kita punya anak kita sholat, anak kita melu ngaji. Orang tua yang mendorong anaknya ngaji dan dia ngaji, pertama orang tua itu sudah mendapatkan pahala karena mendorong anaknya ngaji. Ketika anaknya ngaji, dia dapat pahala, orang tua dapat pahala. Masya Allah. Orang tua mendidik anak supaya sholat, mengingatkan itu sudah mendapatkan pahala. Ketika anak itu mengerjakan sholat, maka anak mendapatkan pahala, orang tua mendapatkan pahala, dan seterusnya. Apapun yang diperbuat oleh anak berupa kebaikan, maka orang tua akan kilenan ganjaran. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak itu usaha orang tua. Huwa min kasabi. Termasuk harta, ya, yang kita infakkan, tanah yang kita wakafkan, dan seterusnya, tenaga yang kita curahkan untuk kebaikan, maka itu pun juga mendatangkan pahala. Wallahu indahu ajrun azim, pahala yang besar yang tidak bisa kita bayangkan. Ngertose kapan? Mungkin nek pun sakaratul maut, gitu. Kapan melih? Mungkin nek boten alam kubur, mungkin nek boten padang mahsyar, wong kabeh pengin balik ning alam donya. Nalikanipun neraka dipun ketinggalaken, wong do pengin balik ning alam donya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika itu orang pada ingat amalan yang dilalaikan ketika di dunia. Kenapa kondisi orang ini sing pun iman, pun taat, pun kata ngamal, tetap pengen balik. Pengen apa Pak? Pengen nambah amal. Aku dia mendek pur ngene tok, kurang ngene. Nggih. Napa malah sing mboten iman, wah genah pengen balik. Neng wa anna lahu dzikra, eling nalika iku wis ra enek gunane. Ayat ini Masya Allah Pak, dereng kedadosan ning pun dikabarke, ya. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang menyesal, tapi menyesalnya tidak membawa iman dan amal. Nek menyesalnya sudah membawa iman dan amal, itu hanya ingin tambahan saja, ya. Pengen balik neng dunia, pengen nambah, neng pun boten sakit. Sama ketika orang punya harta, dia bakhil. Ketika mati, ingin kembali ke dunia, ingin sedekah, ingin infak, ya. Tetapi kepinginan itu tidak dituruti oleh Allah. Fala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalu punika nembe pikantuk sak ayat tok. Nggih. Sementing banyu mili. Istiqomah. Tur nggih awal-awal pembukaan sik. Nun? Pemanasan. Niki men pun suwe kok setengah sak jam kok nggih. Nggih. Nun? Insyaallah
pertemuan akan datang kita lanjutkan ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sakpole kemampuanmu. Nggih. Niki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa istiqomah di atas shiratal mustaqim, dan semoga titik akhir ayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.